akan belajar tentang tindakan balut bide. Jadi pada tindakan balut bide ada persiapan alat yang dulu sudah secara teori, jadi nanti diingat-ingat. Jadi karena ini bunyinya adalah balut bide, secara otomatis kita perlu menyiapkan alatnya bide. Jadi ini bide disesuaikan dengan ukuran. Jadi kalau misalkan tangan, ya kita ambil yang pendek. Kalau misalkan kaki, kita ambil yang lebih panjang. Oke. Yang berikutnya adalah tensokrep atau elastis bandit. Ini pun juga harus disesuaikan. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kalau pendek untuk tangan biasanya, kalau panjang untuk kaki. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa pakai panjang dan pendek. Kalau tidak ada elastis bending, karena ini posisinya adalah bide, itu bisa di rumah sakit, bisa di luar, bisa menggunakan kasablum. Jadi sama, prinsipnya sama, karena tujuannya adalah untuk melindungi agar tidak terjadi gerakan. Jika nanti di sana ditakutkan ada dislokasi, perlu disiapkan bantalan. Ini bunyinya bantalan. Jadi ini nanti digunakan untuk melindungi jika ada dislokasi. Jadi pada daerah atas dan daerah bawah yang terjadi dislokasi. Jika di sana ada luka, maka perlu disiapkan kasa steril. Apapun itu jenisnya, pokoknya disiapkan kasa steril. Karena ada kasa, secara otomatis saat menutup luka di sana kasa menggunakan plester. Terserah mau plester apa yang dipakai, jadi kita menggunakan plester. Yang berikutnya, karena plester harus ada gunting. Jadi gunting, kalau misalkan tidak ada gunting plester, kalau gunting plester kan yang seperti ini ya, bisa menggunakan gunting yang fungsinya adalah untuk memotong. Setelah alat-alat yang kotor kita buang di sedangkan untuk privasi, artinya adalah APD, karena ini kontak dengan pasien, maka kita harus menggunakan sarung tangan atau menggunakan handskun. Tetapi handskunnya bukan handskun steril, handskun biasa atau handskun bersih. Jika kita lihat ada lukanya, maka perlu kita siapkan alkohol swab, atau kalau tidak ada alkohol swab ya pasa dengan tapas atau itu beberapa alat yang harus disiapkan saat kita melakukan bide atau balut bide. Setelah selesai, maka alat-alat didekatkan kepada pasien. Baru kita komunikasi kepada pasien. Selamat pagi Pak, Bu, terserah siapapun yang sakit. Saya adalah perawat Wati yang dinas. Pagi ini saya akan melakukan pembidaian pada luka Bapak agar tidak terjadi pergerakan. Apakah Bapak bersedia? Setelah kliennya bersedia, maka kita baru melakukan tindakan pelaksanaan. Pada saat melaksanakan pelaksanaan, maka persiapan 4 hal jangan lupa. Persiapan alat, kemudian persiapan pasien, persiapan lingkungan, dan persiapan perawat. Jangan lupa perawatnya juga harus disiapkan. Setelah semuanya selesai, pasiennya sudah disiapkan, alatnya sudah disiapkan, lingkungan, maka harus menjaga privasi pasien. Maka jika ini ditutup dengan harapan klien privasinya terjaga. Setelah itu baru persiapan kita sebagai pelaksana. Maka sebelum melakukan tindakan pertama adalah cuci tangan. Jangan lupa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan harus cuci tangan. Terserah apa yang dipakai, menggunakan cuci tangan dengan prinsip 6 langkah. 1, ayo belajar bareng. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
2, 3, 4. Gantian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bergantian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setelah selesai baru menggunakan sarung tangan. Akan ambil sarung tangan. Karena sarung tangannya di sini adalah sarung tangan bersih. Jadi saudara tidak harus menggunakan sarung tangan yang steril. Jadi silakan menggunakan sarung tangan. Disesuaikan dengan ukuran. Jangan sampai kedodoran, jangan sampai kekecilan sehingga tidak masuk. Dengan catatan saat kita cuci tangan harus melepas semua aksesoris. Jadi disesuaikan. Jadi jangan sampai besaran atau jangan sampai kekecilan. Setelah ini baru kita melihat kondisi pasien, kondisi yang luka. Jadi kita lihat jika ada yang menghalangi baju atau apapun harus kita singkirkan karena ini yang mau dibantu. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita cek dulu nadinya masih ada enggak. Kita cek nadinya, kita lihat gerakannya, sensorik motoriknya ada bengkak enggak. Pak, coba digerakkan. Jadi bisa bergerak enggak, masih bisa bergerak atau tidak. Jika terasa ada dislokasi, maka silakan dilakukan penarikan. Dilakukan penarikan. Jika tidak ada yang bisa. Setelah itu kita lihat apakah ada luka atau tidak. Jika tidak ada luka ya sudah langsung kita pasang bidet. Tetapi kalau ada luka, kita lihat di sekitar luka kotor enggak. Kalau kotor maka harus kita bersihkan dengan menggunakan alkohol swab. Misalkan ini luka, maka kita bersihkan sekali. Kita ambil lagi. Kita bersihkan sekali. Jika ada patahan-patahan, jangan sampai dimasukkan, dibiarkan. Karena kita tujuannya adalah hanya melindungi. Karena ini ada luka, ada patahan, maka kita tutup dengan menggunakan kasa steril. Jadi tidak harus, karena apa? Karena ini tujuannya adalah melindungi. Sehingga silakan ambil kasa steril. Setelah ditutup maka baru dipasang. Kenapa? Karena kalau tidak diberi plester maka dia akan berat. Plester bisa disiapkan dari awal, bisa langsung. Kenapa? Karena kita belum tahu ini nanti ada lukanya atau tidak. Kalau sudah pasti rawan luka, sudah disiapkan dari awal. Jangan sampai kebalik masang plesternya di sana, ya. Setelah kita pasang plester itu tadi, kalau ada dislokasi maka dipasang bantalan. Ini tujuannya apa? Tidak terjadi pergerakan. Tetapi kalau tidak ada dislokasi, tidak perlu pasang. Setelah itu baru kita pasang bidenya. Kita taruh di atas dan di bawah. Prinsipnya adalah melewati dua sendi. Ini sendi satu, ini sendi dua, ya kan? Satu, dua. Jadi lukanya di sini maka harus melewati sendi. Jadi bukan hanya di sini sampai di sini, tapi mulai
mulai 2 sendi. Setelah kita pasang, jangan sampai masangnya balik, tapi pasangnya adalah di atas dan di bawah. Setelah ini baru kita menggunakan elastis bending atau menggunakan perban. Kalau tidak ada juga menggunakan kasaku. Karena melewati 2 sendi, jadi di atas sendi ini ya, sendinya ya. Nah, sendi ini dan sendi ini. Jadi tidak harus sampai atas, sehingga plaknya yang harus disesuaikan. Ini harus ditarik kencang, tapi harus disesuaikan. Ditanya pasiennya, Pak sakit, kekencangan apa tidak? Itu harus di. Kenapa sih ada 2 ini numpuk? Nah, jadi ojo terlalu ini juga jangan terlalu ke bawah, tapi biar rapi. Ya kan? Terlihat rapi. Melewati 2 sendi, tidak mungkin seperti ini. Setelah yang di akhir, nah ini kan tidak mungkin sebenarnya. Ini silakan dirapikan, baru dipasang pengunci. Ini pasang pengunci, ya. Dirapi kalau seperti ini, harus terkait, ya kan, terkait. Nah, setelah selesai maka diambil bantalannya. Kenapa? Karena ini tujuannya tadi hanya untuk melindungi. Setelah ini kita cek lagi nadinya. Nadinya dicek lagi. Jadi bukan hanya di depan, sebelum dan sesudah harus dicek. Kita nadinya kita cek. Kita tanya, Pak, terlalu ketat enggak? Coba digerakkan, masih bergerak apa enggak? Bengkak atau tidak, sehingga sensorik motorik harus dicek. Kalau sudah tindakan sudah selesai, maka apa? Lepas handskun. Setelah lepas handskun ditaruh di beng. Kemudian alat-alat dibereskan. Baru dokumentasi. Bapak, pelaksanaan balut bidet sudah selesai. Apakah Bapak merasa nyaman? Nanti kalau ada apa-apa silakan menghubungi kami di Nurse Station. Paham ya? Itu adalah pelaksanaan kegiatan balut bidet. Ada yang ditanyakan? Iya. Pergantiannya perban ini sampai sembuh atau 2 hari sekali atau 3 hari itu? Oke. Karena ini tujuannya adalah hanya melindungi. Jadi balut bidet itu hanya melindungi. Beda dengan kalau tindakan keperawatan yang lain. Jadi setelah ini dengan harapan apa sih? Tidak ada pergeseran. Kalau sudah tidak ada pergeseran, di sini kita cek kondisinya. Kalau toh nanti dia langsung dilakukan tindakan yang disesuaikan. Jadi tidak permanen harus 2 hari, harus 3 hari, harus sehari. Disesuaikan dengan kondisi.
karena ini adalah hanya melindungi, membidai. Kok saya gak gerak-gerak? Kalau dibiarkan kan gerak. Kalau seperti ini kan meskipun dia gerak nggak masalah. Kenapa? Karena di sini sudah terlindung. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jelas. Oke. Mungkin untuk tindakan kita balut bidet cukup. Lain waktu kita bisa ketemu dengan materi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi besok kalau saudara di lahan benar-benar untuk tindakan, saudara bisa mempraktekkan. Bisa kondisi ini di tengah jalan ada kecelakaan bisa jadi, sehingga alat seadanya yang pakai. Yang penting adalah prinsipnya saat saudara melaksanakan. Jelas? Kalau nggak ada masalah saya akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.